Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saya bertanya, siapa Tuhan bagi saudara? Saudara, kira-kira apa yang saudara ingin katakan pada saya? Siapa Tuhan? Juru selamat? Siapa lagi? Siapa Tuhan bagi saudara? Seringkali orang memang kalau katakan siapa Tuhan itu, kita menyampaikan sesuatu sifatnya umum ya. Siapa dia? Tetapi kalau bagi saudara, siapa Tuhan itu? Itu berarti menyangkut hubungan personal. Bukan apa kata orang, tapi apa kata saya. Raja Daud misalnya, dia menggunakan banyak istilah untuk Tuhan. Dia katakan Tuhan gembalaku, Tuhan gunung batuku, Tuhan kota bentengku, Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, Tuhan penyembuhku, apalagi? Ada banyak kalau saudara pelajari. Artinya apa? Dia sedang mengungkapkan Tuhan sesuai dengan apa yang dia rasakan tentang Tuhan. Tentang kedekatan dia dengan Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan melakukan sesuatu bagi dia. Jadi kalau kembali saya tanya, siapa Tuhan bagi saudara? Harusnya adalah, coba saudara ingat ke belakang. Apa yang Tuhan pernah kerjakan, lakukan dalam hidup saudara. Itulah Tuhan bagi saudara. Kalau saudara enggak merasakan apa-apa, pasti saudara akan menyangkali dia Tuhan. Saudara katakan enggak ada apa-apa bagi saya Tuhan itu. Buktinya saya enggak ini, saya enggak itu. Nah karena itu saudara, hari ini saya ingin ajak kita mencoba untuk belajar dari Alkitab tentang mencari Tuhan. Ya mencari Tuhan. Jangan katakan, memang Tuhan hilang. Enggak, arahnya bukan ke sana. Bukan mencari karena Tuhan hilang. Cuma kita enggak tahu ada Tuhan, itu aja. Makanya cari Tuhan. Saya ingin ajak kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 5 dan 6. Ini firman Tuhan kepada orang Israel. Saudara tahu, ketika firman ini disampaikan Yesaya, Israel waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Mereka satu bangsa yang walaupun dikatakan umat pilihan Allah, tapi mereka ada di bawah bayang-bayang satu kerajaan besar namanya Assyria. Kalau istilah sekarang, di bawah jajahannya. Jadi mereka sebagai bangsa tidak lagi mandiri, tidak lagi berdaulat. Karena mereka di bawah satu kekuasaan kerajaan yang besar, yang sangat kejam, Assyria. Dan kerajaan ini juga dia bersekutu dengan satu kerajaan besar berikutnya namanya Babilonia. Kalau saudara tahu, Niniwe itu ibu kota Assyria, itu Niniwe. Yang sampai Tuhan ingin binasakan. Kenapa? Kejamnya mereka, main bunuh. Sehingga waktu itu orang Israel seperti kehilangan pegangan dalam hidup, kehilangan harapan. Soalnya mereka katakan, lah kita kan punya Tuhan, tapi kok begini kondisi kita? Kok kita kayaknya nggak bebas? Kok kita dalam ketakutan? Kok kita tidak merdeka? Bukankah hal juga terjadi bagi umat Kristen yang mengaku punya Tuhan, tapi merasa nggak merdeka, hidup dalam tekanan, dalam intimidasi? Kenapa bisa begitu? Nah, karena itulah Nabi Yesaya berkata pada mereka begini, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Bangsa yang sekarang ini menindas engkau, bangsa yang sekarang ini yang engkau takut suatu ketika mereka datang kepadamu. Mereka akan datang kepadamu. Kenapa? Karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Artinya apa? Kalau Tuhan mengagungkan engkau, kalau Tuhan memulihkan engkau, kalau Tuhan mengangkat engkau, akan terbalik kondisinya. Artinya begini saudara, selama ini kamu sudah tahu kan, kamu jalani hidupmu dengan gayamu, dengan caramu, dengan kekuatanmu, dengan mau-maumu, ini akibatnya. Tapi satu ketika akan terbalik. Kalau Tuhan mengagungkan engkau. Tetapi saudara, ada yang dikatakan carilah Tuhan. Cari Tuhanlah. Carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya. Selama ia dekat. Ternyata Tuhan itu dekat. Tapi saya nggak dicari. Nah, kata carilah Tuhan, saudara, sama dengan mintalah petunjuk dari Tuhan. Kata cari, minta petunjuk dari Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Artinya begini, kalau engkau dalam kondisi tidak baik-baik saja, dan engkau sedang tertekan, kenapa nggak nanya Tuhan?
Bisa ditangkap saudara? Kenapa nggak minta petunjuk dari Tuhan? Manusia diciptakan dengan segala keterbatasan. Sehebat apapun manusia punya keterbatasan. Buktinya, tidak ada manusia yang tidak pernah punya masalah. Artinya semua orang pernah punya masalah. Setuju? Apa itu masalah? Saya berangkali kata pada kita, masalah artinya sesuatu yang kita hadapi sudah di luar kemampuan kita. Itu masalah. Kalau masih dalam kemampuan kita nggak masalah namanya. Artinya begini, harusnya kita sadar ketika kita punya, berarti saya sudah give up. Saya perlu pertolongan, saya perlu bantuan. Tapi kita paksakan. Akhirnya kita semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Karena apa? Sudah tidak punya kemampuan, kita paksakan. Semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin tenggelam, saudara. Ini fakta. Kalau katakan, kok saya semakin jatuh? Ya iya. Anda sudah tahu Anda itu nggak punya kemampuan, tapi maksa terus. Maka cari Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tanyakan Tuhan. Sebelum engkau terlalu jatuh. Terlalu jauh jatuhnya, saudara. Nah, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Kenapa kita perlu minta petunjuk dari Tuhan? Kita perlu bertanya pada Tuhan. Ada 3 alasan hari ini yang saya ambil dari Yesaya 55 ini, saudara. Dalam konteks Yesaya 55. Yang pertama, rancanganku versus rancanganku. Ku besar dan ku kecil. Dikatakan dalam Alkitab begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan dia ambil analogi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita kembali, saudara. Yang saudara sedang jalani, ini jalan saudara atau jalan Tuhan? Yang saudara sedang kerjakan rancanganmu atau rancangan Tuhan? Rancangan siapa, saudara? Bedanya kita ada dengan Tuhan adalah kita hanya bisa memprediksi masa depan. Betul? Berdasarkan analisis kita, mungkin minggu depan begini, mungkin bulan depan begini, tahun depan begini. Analisis kita berdasarkan apa? Prediksi. Tapi Tuhan dia tahu. Bulan depan, tahun depan dia tahu. Jadi kalau Tuhan punya rancangan, itu dalam ketahuannya, dalam kemengertiannya untuk masa depan. Kalau kita dalam ketidakmengertian, bisa dibedakan, saudara? Karena kita nggak mengerti, spekulasi sifatnya. Untung-untungan, tapi Tuhan pasti. Karena dia tahu apa yang terjadi di masa depan. Saya sudah katakan berapa tahun yang lalu, saudara, pada jemaat, hati-hati loh. Jangan sampai bisnis yang Anda geluti hari-hari ini, ternyata sekian tahun depan itu bisnis nggak diperlukan lagi. Ada banyak teman-teman mulai mengatakan, iya Pak, saya kalau dulu begini, tapi sekarang Pak sulit sekali. Kalau dulu pelanggan saya antri Pak, sekarang satu hari aja udah sulit Pak. Kenapa? Karena situasi sudah berubah. Sambil satu contoh, saudara, tahun 90-an. Masih ingat namanya wartel, warung telekomunikasi? Saudara tahu, waktu itu kita sengaja ngantri jam 11 malam supaya dapat diskon besar-besaran untuk telepon keluar kota. Halo? Zaman itu pemilik wartel sombongnya luar biasa, termasuk karyawannya. Halo, masih ingat, saudara? Ada yang seperti saya ikut ngantri di jam 11 malam? Sekarang di mana dia? Hilang. Itu baru satu contoh. Saudara masih ingat pertama kali saudara punya handphone mereknya apa? Kalau bukan Nokia, serasa bukan handphone, mainan. Kata kita waktu itu. Betul? Sekarang di mana Nokia? Itu prediksi manusia, kan? Ini hanya satu perbandingan, analogi aja, saudara. Siapa yang tahu terjadi bulan depan, saudara? Kemajuan zaman begitu luar biasa. Begitu, tapi saudara tahu, kalau kita kembali ke Alkitab, saudara, Tuhan ngasih tahu rancangannya kepada Nuh misalnya,
kau buat perahu nanti di atas gunung ya. Siapa mau ikut investasi buat perahu di atas gunung? Nggak ada yang mau. Orang katakan, Nuh gila lu, buat kapal kok di atas gunung. Yang benar aja Nuh, anak Tuhan kadang-kadang jadi begini ya, aneh-aneh. Tapi faktanya begitu air bah turun, orang katakan, Nuh ikut dong, oh maaf, full. Itu prediksi manusia dan prediksi Tuhan, saudara. Makanya hati-hati. Yang saudara jalani rancangan siapa? Yang saudara jalani jalan siapa? Ayo tanya Tuhan. Udah benar belum jalan saya ini? Udah benar belum rancangan saya ini? Jangan sampai terlalu jauh engkau melangkah, ternyata jatuh. Amin, saudara. Maka cari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, bertanya pada Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah, jadi analogi diambil hujan dan salju. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Firmanku, saudara-saudara, firmanku tidak sia-sia. Artinya apa, saudara? Kalau kita mencari Tuhan, kemudian meninggalkan rancangan kita, tinggal tunggu aja Tuhan katakan apa pada saudara. Saudara-saudara, waktu saya belajar mempelajari berkhotbah, dosen saya itu dengan keras mengatakan begini, hati-hati loh, berkhotbah itu bukan sekedar engkau berbicara di depan jemaat, enggak. Tapi memastikan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada jemaat. Karena apa? Bagi kami yang sudah sekolah teologi, siapkan khotbah 10 menit selesai. Karena kita sudah tahu caranya. Tapi yang memastikan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada jemaat, ini yang tidak mudah. Saya perlu waktu dari mulai Minggu malam nanti, sampai Sabtu malam nanti, saya akan bergumul terus. Tuhan ingin bicara apa pada jemaat? Kenapa? Kami dikatakan sama dosen kami, tolong Anda bayangi, jemaat tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan sudah datang ke gereja, mau dengar firman Tuhan. Tolong jawab itu. Dan Tuhan ingin berbicara pada mereka. Nah kalau Anda pengkhotbah nggak siap, mereka pulang dengan kecewa. Karena tidak merasa Tuhan bicara pada mereka. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan, beberapa jemaat kadang-kadang di luar salaman, Pak, seperti khotbah tadi untuk saya ya Pak ya. Untuk saya Pak ya. Makasih Pak. Kayaknya Tuhan bicara pribadi sama saya. Saya nggak tahu, pernah nggak saudara mengalami seperti itu saudara? Tuhan bicara pribadi. Kadang-kadang saya terbatas berkata-kata, tapi Roh Kudus bisa bicara lebih jauh dalam hati saudara, pikiran saudara. Apalagi katakan begini saudara, yang keluar tuh nggak sia-sia. Seperti hujan turun. Nggak pernah kan hujan setengah turun saudara, kemudian naik lagi, nggak pernah kan? Artinya begini, kalau saudara dengar firman Tuhan, Tuhan ingin kerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia. Jangankan dalam sebuah khotbah saudara. Saya punya kebiasaan ngirim ayat dari mulai zaman SMS saudara. Mesti SMS, belum ada BlackBerry Messenger, apalagi sekarang pakai Facebook apa semua, belum ada WA group. Satu ketika saudara, saya suka kirim itu pada jemaat ataupun relasi-relasi saya, sekalipun bukan jemaat. Satu ketika jam 11, seorang bapak telepon saya. Pak, siang ketemuan yuk, makan. Karena teman udah agak lama nggak ketemu, oke pak, saya bisa. Kami ketemu di satu tempat. Nah begitu ketemu, dia udah duduk, saya datang dan sendiri dia. Sambil salaman dia langsung katakan begini, saya belum duduk loh. Dari mana bapak tahu saya punya masalah? Saya bingung, Pak, masalah apa bapak? Loh, jadi bapak nggak tahu saya punya masalah? Saya bilang enggak. Udah duduk pak, kita ngobrol. Dia tanya lagi, jadi kenapa bapak kirim ayat itu? Memangnya kenapa? Saya bilang. Dia bilang lagi, ayat itu Pak, menginspirasi saya untuk selesaikan masalah saya. Berarti Tuhan suruh Bapak kirim ayat itu pada saya. Saudara-saudara, jangan pernah sepele dengan firman Allah. Karena itu saya ingin katakan pada saudara,
Kalau sudah datang ke gereja, saudara itu tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, datang ke gereja, dengar baik-baik firman Tuhan. Karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam diri saudara. Enggak kebetulan saudara. Sekali lagi, Tuhan ingin mengerjakan kehendaknya dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari buka hati dengar firman Allah. Tidak sia-sia firman Allah. Dia ingin kerjakan satu. Nah, katakanlah saudara kan datang sekarang mencari Tuhan di tempat ini. Nah, Tuhan ingin katakan satu pada saudara. Kan nyambung. Tuhan mau kasih nasihat pada saudara. Kan nyambung. Akhirnya saudara pulang itu happy. Saudara kata, aduh, puji Tuhan hari ini syukur saya datang kepada Tuhan. Syukur saya ibadah. Saya pulang rasanya, aduh, ada inspirasi baru bagi saya. Tuhan terangi hati saya, pikiran saya. Akibatnya apa terjadi saudara? Lihat di yang ketiga ini. Ayat 12-13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Jadi pulang dari gereja sukacita dan damai. Amin saudara. Karena apa? Saudara datang pada Tuhan. Tuhan sudah bicara pada saudara. Tuhan sudah lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Pulang dengan sukacita. Pulang dengan damai. Seharusnya begitu. Kalau ada orang datang ke gereja masalah 2, pulang jadi 3, ada masalah. Gimana saudara? Jangan katakan, saya punya masalah gak mau ke gereja. Lo salah. Justru karena punya masalah, minta nasihat dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Mungkin di gereja masalah belum selesai, tapi tiba-tiba saudara dapat inspirasi dari Roh Kudus. Kemudian, oh iya begini, aduh. Dia saudara pulang dengan damai, dengan sukacita. Nah kalau orang sudah damai, kalau orang sudah sukacita, perhatikan. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Jadi kalau kita sedang happy, sedang sukacita, sedang damai, lihat apapun rasanya mereka bersahabat sama kita. Lihat pohon dia ditiup angin, tepuk tangan. Rasanya pohon tepuk tangan untuk saya ya. Tapi coba kalau saudara sedang galau, orang senyum pun salah. Jangan saudara kelewatan tembok, kesandung, tembok pun saudara tendang. Yang salah bukan di tembok, tapi emosi saudara sedang bermasalah. Halo? Pastikan siang ini saudara pulang dengan damai. Dengan sukacita. Sehingga begitu keluar saudara lihat semua orang kok kayaknya menyambut saudara. Halo? Setuju Bapak Ibu? Ayolah. Orang katakan, kenapa kamu happy? Ya, baru pulang dari gereja. Gereja di mana? RPCC. Misalnya. Itu kan misal. Kan orang tanya gereja mana? Masa yang penting gereja lah. Boleh dong sesekali promosi. Dan saudara itu baru perasaan. Nah kemudian sekarang yang terjadi apa? Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Semak duri tanaman yang tidak seorang pernah suka. Pernahkah saudara lihat orang, aduh puji Tuhan ladangku penuh semak duri. Aduh puji Tuhan, padahal aku nggak buat apa-apa loh. Ada yang begitu? Tapi coba semak duri digantikan sanobar. Sanobar itu pohon pilihan. Dan sanobarlah yang diminta Tuhan kepada Salomo untuk menjadi bahan pembangunan bait Allah. Bayangin, yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba berdiri yang produktif saudara. Bisnis saudara yang tadinya begini, nggak tahu, rasanya saudara lihat juga malas. Tapi tiba-tiba Tuhan buat berhasil. Gimana saudara? Halo? Ya saudara kata nggak ada harapan. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Yang tadi saudara malas lihat bisnis saudara. Tapi sekarang setiap hari pengen lihat. Kenapa semak duri berganti dengan sanobar? Nggak berhenti di situ saudara. Ini khusus untuk ibu-ibu nih, lihat ini. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kecubung ini sejenis bunga tapi yang beracun. Murad itu bahan baku untuk kosmetik. Bayangin, yang tadinya kecubung tanaman beracun menjadi alat-alat kosmetik saudara. Saya katakan ibu-ibu, yang tadinya ibu-ibu wajahnya seperti kecubung.
Tapi tiba-tiba pulang gereja seperti baru pulang dari salon, make up, ceria semua. Gimana saudara? Halo? Jadi tolong bapak-bapak, kalau ibu akan coba katakan, kayak kecubung kau. Ya, kayak kecubung kau kulihat. Obahlah jadi murad. Pasti dia bilang, biayai dong. Halo, masih ingat saudara, kalau ada pria mengatakan, saya lebih suka kamu tampil apa adanya. Percaya ibu-ibu? Kenapa? Di baliknya itu ada apa? Nggak mau keluar untuk perawatan gitu ya? Tapi itu urusan rumah tangga saudara lah, saya nggak mau campur. Tapi coba saudara bayangin. Artinya apa? Yang teladang kita adanya semak duri, kecubung. Tiba-tiba ada murad di sana, ada sanobar di sana. Kalau orang mencari Tuhan. Amin saudara. Jadi sebetulnya persoalan kita adalah kita belum ketemu Tuhan. Kita belum ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, 3 tadi dikatakan. Caranya apa? Ayo tinggalin rancanganmu. Kemudian dengar Tuhan berfirman padamu, apa kata Tuhan? Dan baru terjadi hal ini saudara. Dan jangan lupa, Tuhan katakan apa? Itu dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkepentingan memberkati saudara. Tuhan berkepentingan memberkati saudara. Sekali lagi, Tuhan berkepentingan menyelesaikan persoalan saudara. Untuk kemasuran nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu susah. Siapa sih orang tua yang bisa tahan melihat anaknya menderita? Bukankah kita orang tua kalau anak kita sakit rasa-rasanya Tuhan biarlah aku menggantikan dia? Saudara pernah tahu perasaannya Tuhan pada kita? Kemasuran nama Tuhan. Kalau Anda menjadi sebagai anak Tuhan, Tuhan juga nggak suka. Tuhan ingin ambil alih penderitaan saudara. Untuk kemasuran nama Tuhan. Dan lihat terakhir, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Artinya, ini tidak hanya berlaku di masa lalu, abadi. Berarti ayat ini masih relevan untuk kita. Sekali lagi, ayat ini masih relevan untuk masa kita. Yang penting, cari Tuhan. Cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan. Cari Tuhan. Amin, saudara. Saya berharap di siang ini, saudara sudah ketemu Tuhan di tempat ini. Dan saudara pulang dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.